manusia itu menjadi tolol hanya dalam 3 hari, saudara. Luar biasa ya, tolol dalam 3 hari. Tolol dalam 3 hari. Wah, gubrak-gubrak hari ini dong, bukan. Ini kita tetap koinonia ya, cuman kita ambil tema yang panas. Dan bagaimana orang-orang gereja ikut-ikutan jadi bodoh. Ya, lihat kasusnya Verdi Sambo ya. Langsung ya. Pokoknya ada satu yang teriak, yang paling seru ya pokoknya itu pelakunya pasti salah. Bahkan orang Kristen juga sama ya. Dia tidak lihat siapa yang bicara orang ini. Ya, itulah sebabnya hati-hati ya. Kebenaran pun tidak boleh dinyatakan dengan dusta. Nah, ya, di dalam kisahnya Verdi Sambo ini adalah banyak kebenaran yang disampaikan dalam dusta, saudara. Banyak kebenaran yang disampaikan dalam dusta. Nah, itu yang membuat saya miris ya. Ternyata orang-orang Kristen juga sama ya. Hanya lebih mending ya mau diajarin. Kalau orang Islam nggak mau diajarin. Nah, tetapi bagaimana supaya dalam komunitas ini jangan menjadi bodoh. Nah, makanya hari ini kita belajar supaya Anda jangan tolol dalam 3 hari, saudara. Luar biasa. Tema kita hari ini ya, penyerangan terhadap Salman Rushdie. Dendam sekali nih orang Islam ini ya sama Salman Rushdie ya. Apakah orang Islam nanti akan dendam sama seperti Salman Rushdie seperti ke saya juga ya? Apa bedanya saya dengan Salman Rushdie? Ya, nanti ya kita lihat satu-satu ya. Judulnya adalah penyerangan terhadap Salman Rushdie. Bagaimana seorang Islam menjadi tolol dalam 3 hari. Ya, bagaimana seorang manusia itu menjadi tolol hanya dalam 3 hari, saudara. Luar biasa ya, tolol dalam 3 hari. Tolol dalam 3 hari. Wah, gubrak-gubrak hari ini dong, bukan. Ini kita tetap koinonia ya, cuman kita ambil tema yang panas. Dan bagaimana orang-orang gereja ikut-ikutan jadi bodoh. Ya, lihat kasusnya Verdi Sambo ya. Langsung ya. Pokoknya ada satu yang teriak, yang paling seru ya pokoknya itu pelakunya pasti salah. Bahkan orang Kristen juga sama ya. Dia tidak lihat siapa yang bicara orang ini. Ya. Itulah sebabnya hati-hati ya. Kebenaran pun tidak boleh dinyatakan dengan dusta. Nah, ya, di dalam kisahnya Verdi Sambo ini adalah banyak kebenaran yang disampaikan dalam dusta, saudara. Banyak kebenaran yang disampaikan dalam dusta. Nah, itu yang membuat saya miris ya. Ternyata orang-orang Kristen juga sama ya. Hanya lebih mending ya mau diajarin. Kalau orang Islam nggak mau diajarin. Nah, tetapi bagaimana supaya dalam komunitas ini jangan menjadi bodoh. Nah, makanya hari ini kita belajar supaya Anda jangan tolol dalam 3 hari, saudara. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, mengapa saya punya pandangan yang berbeda dengan orang lain? Ya, kemarin sudah saya tag di Facebook dan di YouTube Community, ya, bahwa kisah ini simpel ya. Kenyataannya fakta bahwa ada korban, ya ada yang meninggal. Ada punya meninggal ini salah nggak salah pokoknya sudah meninggal. Apapun yang dilakukan oleh korban ini kenyataannya sudah meninggal. Banyak orang terus nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, saudara. Saya sudah banyak ketemu dengan orang-orang seperti ini yang katanya nggak mungkin itu ternyata mungkin. Yang katanya nggak mungkin, ternyata cabulnya minta ampun. Nah, banyak orang nggak percaya. Bahkan ketika saya ngasih tahu, saya diikut-ikutan dimusuhin, saudara. Ini sudah biasa. Jadi saya tuh ngomong hal yang berbeda lalu dimusuhi itu saya sudah biasa, saudara. Dari saya kecil, ya, nggak tahu kenapa. Saya biasa ngomong ketika orang lain mikir apa, saya bisa mikirnya lain. Dan yang benar punya saya, saudara. Dari kecil ya, sampai papi saya tuh gedek-gedek sama dengan saya. Duh, cuman kamu kok ngelawan arusnya kok yang merugikan kamu ya.
Tiap waktu itu papi saya nggak mengerti ya, nggak ngerti. Tapi gedek-gedek papi saya, kenapa kamu selalu ngelawan arus ya? Ikan yang sehat itu yang lawan arus, saudara. Ikan yang sehat itu yang lawan arus ya. Empal bersabda, mengapa harus ikut arus? Selalu out of the box cara berpikirnya. Maka dari itu ya, orang tidak mudah ngibulin saya. Orang tidak mudah nipu saya. Orang tidak mudah ngerjain saya, saudara. Ya, bahkan ketika dalam dunia debat pun orang tidak bisa kalahkan saya berdebat. Berdebat loh ya, ini saya nggak lagi cerita memberitakan Injil nih, belum. Orang tidak bisa kalahkan saya debat. Dalam beberapa langkah saya sudah tahu ini orang mau kurang ajar, orang mau benar, orang mau cari benar, apa orang mau cari ngawur. Nah, gitu. Saya tidak suka buang waktu, nggak suka basa-basi. Framing budaya, ya framing budaya membuat orang itu belok dari firman Tuhan, saudara. Serius ya, itu yang terjadi dengan imam-imam ahli Taurat dan orang Yahudi. Framing budaya membuat orang itu belok dari kebenaran. Karena ada framing budaya. Kalau yang memframing ini orang baik, ya akhirnya cuma ya untuk menjadi etika saja. Tetapi kalau yang memframing ini orang jahat, wah ngeri saudara, bisa menjadi pembunuhan saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan katakan kepada saudaramu kafir, jangan katakan pada saudaramu jahil. Wah, itu filosofi. Karena orang-orang cuma memang kafir ya, tiba-tiba Anda lagi di tengah jalan. Maksud dari kata aslinya itu raka ya, bebal, raka. Maksudnya begini saudara, di imamat itu pernah ditulis dan pernah kita ajarkan di imun pagi ya. Kalau ada anak lagi jalan, dia pokoknya berdebat dengan orang tuanya. Lalu musuh si anak ini, tiba-tiba ngomong, ini anak kurang ajar sama orang tua, raka. Gitu ya. Jahil, bebal. Itu bisa dirajam karena di imamat bilang anak yang tidak hormat sama orang tuanya suruh dirajam batu, saudara. Jadi Anda mau bunuh orang, tidak perlu Anda pakai tangan Anda bunuh orang. Anda cukup ngomong ini anak kurang ajar, bebal. Wah, itu satu orang bisa langsung disidang, bahkan orang tuanya sudah minta pengampunan buat anaknya ini aja ditolak, saudara. Pokoknya anak ini berani sama orang tua, kudu dirajam pakai batu. Anak ini bebal, anak ini murtad, harus dirajam pakai batu, walaupun orang tuanya sudah minta pengampunan buat anak ini, saudara. Zaman itu begitu, ya. Contohnya yang lain lagi yang ekstrim, perempuan yang dituduh pelacur. Ya, ini orang pelacur. Yesus ya bingung. Dari mana kamu tahu ini orang pelacur berzina? Ya, pokoknya ini orang pelacur. Nah, kalau tidak ada hukuman bagi pelacur ya, di dalam itu nggak ada hukuman bagi pelacur. Adanya hukuman bagi berzina. Tahu nggak saudara bedanya? Pelacur itu kan profesi. Nah, di dalam Alkitab tidak ada hukuman bagi pelacur, saudara. Adanya hukuman bagi pezinah. Pezinah itu apa? Orang udah punya istri, orang atau udah punya suami, lalu dia berhubungan seks dengan laki-laki lain atau perempuan lain, saudara. Nah, itu namanya zina. Ya. Nah, ditanya sama Yesus, kalau ini berzina, yang kamu tahunya kan dari mana? Pasti kan pertanyaan, namanya berzina itu selalu dua orang. Berzina itu tidak sendirian. Kalau sendirian namanya masturbasi, onani, saudara. Kalau berzina itu berdua. Kalau sendirian, dia sambil masturbasi, dia sambil membayangkan laki-laki lain. Itu bukan pornea, itu bukan moikau. Kalau moikau itu adalah suami istri lalu dengan perempuan atau laki-laki lain, itu moikau, berzina. Nah, kalau dia sendirian sambil membayangkan laki-laki yang lain, ya tindakannya adalah pornea, saudara. Gitu ya, makanya ditanya. Nah, kalau pornea itu nggak dihukum di dalam hukum Israel itu nggak akan dilempar pakai batu. Walaupun Yesus berkata orang baru membayangkan saja itu sudah dihukum. Itulah sebabnya di dalam Talmud dan di dalam lihat di Kabat itu ya, Kabat Jewis itu orang Yahudi itu nggak, kalau bilang tidak boleh cabul. Orang Yahudi itu artinya nggak berpoligami, saudara. Orang Yahudi sejak zaman Ezra Nehemia itu tidak berpoligami, saudara ya. Nah, tetapi balik lagi, bagaimana orang membunuh orang itu gampang. Ini berzina, udah langsung dirajam pakai batu, saudara. Tapi kebetulan ini yang dibawanya kepada Yesus.
Yesus bilang, kamu taunya dari mana kalau dia zina? Enggak disebut ya, tetapi di situ sudah tersirat. Yang tidak pernah berdosa. Apa maksudnya nggak pernah berdosa? Nggak pernah bikin cabul sama perempuan ini. Makanya Yesus menulis-nulis di tanah, nama-namanya itu yang ditulis. Ada di Yeremia ya, nama-nama mereka kau tulis dalam debu itu ya. Nama-namanya ditulis di atas debu itu loh. Nama-nama mereka tulis. Siapa yang nggak pernah bercabul sama perempuan ini boleh lempar batu pertama kali. Sama Yesus ditulis nama-namanya mereka satu-satu. Tapi gilanan orang-orang ini saudara. Nah, makanya ikut kelas evangelis ya. Ikut kelas evangelis nanti ngerti. Ya, ikut kelas evangelis apologetik. Kami gilanan orang ini saudara. Si orang-orang ini. Satu-satu pergi. Dari yang paling tua. Karena yang paling tua ini tahu ini berzina dulu dia pernah pakai saudara. Makanya dia tahu ini berzina. Yang lain dia tahu bagaimana dia tahu berzina, ngintip. Enggak, karena dia pernah pakai, dia tahu perempuan ini berzina, dia tahu persis. Sampai yang paling muda tahu persis kalau perempuan ini berzina. Ya. Logikanya seperti itu, saudara. Terus loh, kok nggak ada? Ya aku juga nggak hukum kamu, bukan karena aku pernah pakai kamu. Artinya kalau mau menghukum kamu, orang-orang ini juga harus dirajam pakai batu. Yang lain itu. Nah, framing-framing itu, saudara, yang mencelakakan orang lain, bisa mencelakakan nyawa orang lain, bahkan banyak orang tidak bersalah. Saya pernah menjadi salah satu pelaku framing ini, saudara. Waktu saya kecil, masih terekam dengan jelas, saudara, framing itu, saudara. Ya, makanya sejak saat itu, saya hati-hati kalau memframing orang, saudara. Dan saya punya selalu pemandangan yang berbeda. Suatu ketika di rumah saya ada barang hilang, saudara. Lalu mami saya itu mau ngamuk-ngamuk sambil menyalahkan tukang cucinya. Ini pasti ini si Mbok ini yang salah nih. Saya bilang, Mi, belum tentu, Mi. Belum tentu. Jangan salahkan dia, belum tentu. Ya pasti ini, dia ini orang nggak punya begini. Mi, belum tentu. Kalau dia ngambil, pasti yang lain yang diambil, bukan yang itu yang diambil. Banyak yang lebih berharga dari itu, kenapa nggak diambil? Belum tentu, marah-marah dari pagi sampai malam. Nah, malamnya mau tidur, barang yang dia cari itu ketemu, saudara. Papi saya sampai gedek-gedek. Seharian mami saya ngomel-ngomelin si Mbok ini ya, ngutukin Mbok ya. Tapi saya sampai gedek-gedek. Saya bilang dari pagi, belum, itu saya masih SMP, saudara. Masih SMP kelas 3. Karena bayangkan nggak? Nih, belum tentu dia. Saya bilang begitu ya, belum tentu. Karena selalu ada pilihan-pilihan kejadian lain. Nah, pilihan kejadian lain inilah yang membuat kita memiliki banyak opsi di dalam suatu kemungkinan. Nah, makanya kita mau bikin. Kalau orang-orang Islam ini menjadi tolol, itu pilihan mereka, saudara. Karena enggak boleh nanya. Kalau di kita diajari untuk menguji sesuatu, menyelidiki sesuatu. Gitu ya. Beda, saudara, beda. Beda ya. Nah, kenapa ya hanya saya yang mencium bau busuknya ya? Hanya saya yang mencium bau busuknya. Nah, itu ya. Dari awal sebelum kejadian KC, siapa yang ngonangin, saudara? Saya, saudara. Ini pengacara busuk, dari awal saya sudah kasih tahu Anda. Ya. Kejadian kan, saya bilang bisa 6 tahun saja hebat. Kalau bisa 6 tahun itu dia udah hebat. 10 tahun. Bisa 10 tahun. 6 tahun beneran ya, 10 tahun beneran. Tapi saya bilang harusnya enggak 10 tahun, 6 tahun. Saya bilang begitu kan, soalnya Yusuf Roni cuma 7 tahun. Beneran kan? Berapa minggu kemudian jadi cuma 6 tahun saja akan direvisi. Apa karena pengacara ini belum, itu bukan banding, hasil dari Amnesty International yang ada di Prancis itu, saudara. Ya. Ini saya lagi tunjukkan kepada Anda ya, bagaimana contoh menjadi pandai, saudara.
Saya lagi tunjukkan kepada Anda bagaimana contoh menjadi pandai. Bagaimana Anda harus kritis terhadap segala sesuatu. Anda harus jeli. Anda jangan mau di framing dengan arus informasi. Ya, jangan mau. Nah, hari ini kita terima berita itu ya, yang Salman Rushdie ditusuk sampai matanya mau lepas ya. Ditusuk berkali-kali sampai matanya lepas. Apa saya takut? Enggak, saudara. Saya sudah siap lahir batin, saudara. Saya sudah siap lahir batin. Jadi kenapa kabur? Kalau saya enggak kabur, kita nggak bisa bikin diakonia. Kalau saya enggak kabur, kita nggak bisa selama ini. Nggak ada Pak Toping, Pak Ponto, Ibu Koni, siapa itu ya, Alvin Lim, kumpul sama kita untuk berjuang bersama-sama dengan kita. Gimana coba ngumpulinya? Kan di channel ini kan bisa pada kumpul kan orang-orang berani ini kan. Bagaimana Budiman Sujatmiko, ya, Pak Puter, Hanti Amer, ya bisa kumpul. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil, bagaimana kita bisa mensponsori banyak orang untuk memberitakan Injil. Ya, coba lihat. Yang di Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Ya, YouTube saya itu lebih efektif. Itu namanya berhikmat, saudara. Ya, tetapi saya nggak sembunyi. Tiap hari saya ke Den Haag penginjilan, banyak orang Islam di sana, saudara. Banyak orang Indonesia juga yang Islam. Takut nggak? Enggak, biasa aja. Saya nggak takut. Ya, tampil begitu aja, tampak muka. Keluarga saya, teman-teman kami semua, teman-teman kami tahu saya cerita. Saya cerita ya, kalau saya ini buronan. Jadi supaya mereka bisa ngukur ya. Saya nggak merusalkan, kok kamu udah bilang-bilang. Oh, saya ngukur ya. Bukan kabur, ini namanya hijrah N26 Sau, bener Regina. Bukan kabur, hijrah, saudara. Nah, kembali ke ceritanya Salman Rushdie ini ya, akhirnya dibunuh. Kenapa Salman Rushdie bisa dibunuh terkapar begitu? Berkali-kali ya, itu berkali juga ya. Terus siapa itu yang pecah ban itu ya, yang di Belanda itu, apa di mana? Yang ada yang mengkritik Islam pecah ban segala macam. Nah, kalau saya sampai terjadi, kalau memang Tuhan mengendaki terjadi, terjadilah. Ya, karena masuk surga saya. Anak saya, istri saya gimana? Dapat asuransi. Kaya nanti mereka kalau saya mati, saudara. Jadi nggak ada ruginya, nggak ada takutnya. Ya kan? Anak-anak saya semua, istri saya sudah siap semua, saudara. Anak istri saya semua sudah siap. Nggak ada takutnya, saudara. Ya, ya jadi hidup untung, mati masuk surga. Mati adalah keuntungan. Kalau saya hidup buat Kristus. Itulah sebabnya YouTube ini kita sudah didedikasikan. Ya, YouTube ini kita dedikasikan. Oke. Nah, saudara, oh ya ini yang mau ikut daftar kelas evangelis ya, segera ya, besok kita ada hari kedua kelas evangelis ya, hari Senin jam 7. Kita hanya kurang 5 orang saja. Hanya saya lupa ya, udah daftar lagi ya kemarin ya. Karena tadinya saya pikir saya tutup, saya stop, mau buat kelas Israel ya. Kelas Israel ini bareng soalnya sama kelas evangelis kita bareng kan, gabung jadi satu, jadi banyak ya orangnya yang di kelas itu. Ternyata kelas Israel ini berhalangan kalau Senin, dan akhirnya kita bikin, saya kirim rekamannya. Tapi diharapkan yang kelas Israel bisa masuk kelas evangelis tetap. Nah, jadi dengan demikian kelas evangelisnya kosong, kurang 5 ya. 5 orang lagi maksimum, terus kita tutup ya. Dan nggak buka lagi. Nanti yang hari pertama biasa ya, kita baru pengantar. Nah, saudara, kita lanjut lagi. Hari ini kita selalu untuk tanya jawab Alkitab ya. Kemudian kita bawa firman Tuhan. Terus kita ada laporan dari Pak Owen untuk ini ya, perkembangan Pak Darmawan ya. Ini Bang Ardo Purba dulu. Silakan Bang Ardo.